Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita kedatangan tamu Bang Ciko Hakim. Bang Ciko, apa kabar? Baik, Zak. Gimana? Ini Bang Ciko Hakim nih tim transisi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang baru nih. Bang Pram dan Bang Dul. Sekarang udah resmi dipanggil Bang karena sudah jadi gubernur. Bang Ciko sibuk tiap hari ini kayaknya ada di TV membahas soal persiapan pelantikan Pak Gubernur ini. Sampai hari ini nggak berhenti lah. Masih sibuk terus dan kita di tim transisi, kebetulan saya sebagai koordinator komunikasi. Tentunya mengorkestrasi gimana komunikasi ke publik terkait dengan kegiatan Mas Pram dan Bang Dul, kegiatan tim transisi, juga kebijakan-kebijakan yang akan kami dorong agar Pemprov nanti ketika tim transisi selesai bekerja, Mas Pram dan Bang Dul mulai dilantik dan secara definitif sebagai gubernur dan wakil gubernur bisa langsung tancap gas. Jadi setiap hari itu dari pagi sampai hampir tengah malam lah semua di tim transisi bekerja untuk bagaimana memuluskan proses transisi itu. Iya, ada teman-teman juga kebetulan di sana, ada Atta, ada Mandira. Kebetulan masuk di tim transisi. Satu alumni ya. Alumni di UGM. Bang Ciko, ini kan sudah diserahkan kepada Pak Gubernur ya berapa waktu yang lalu soal 100 hari ini. Nah, kita publik nih pengen tahu karena juga ada catatan yang perlu Bang Ciko kayaknya klarifikasi nih katanya. Karena ada yang beredar di media nih kok malah ini yang diberitakan gitu ya. Salah satu soal banjir itu kan. Nah ini Bang Ciko, monggo silakan. Jadi gini, terkait dengan program-program yang sedang kita dorong dalam proses bersama dengan jajaran Pemprov, tim transisi ini ditugaskan untuk bagaimana supaya Mas Pram dan Bang Dul ini janji-janji kampanyenya, apa-apa yang tertuang di visi misinya, sebagian bisa dieksekusi dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka nanti. Dan banyak yang beredar programnya ada 11, ada sekian dan lain-lain. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya sampai hari ini program yang bisa dieksekusi baik itu dalam tahapan atau fase uji coba, fase awal atau secara penuh itu ada 40 program. Gitu. So far ya. Kita nggak tahu juga karena pelantikan ini ditunda, siapa tahu bisa nambah gitu. Karena waktu bekerjanya tim transisi juga bertambah. Nah, tetapi so far ada 40. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, kami tidak bisa mendisclose atau membeberkan semuanya. Kenapa? Karena inginnya nanti tentu ini menjadi ranahnya Mas Pram dan Bang Dul. Ketika setelah dilantik, mereka akan bisa mengumumkan. Jadi ada elemen of surprise untuk masyarakat gitu ya. Tapi beberapa akan saya sebut gitu. Nah, yang perlu diluruskan tadi bahwa kemarin sempat ada artikel mengatakan bahwa banjir tidak masuk dalam program 100 hari gitu. Nah, itu salah besar karena memang justru ini juga termasuk terkait dengan apa-apa yang akan dikejar dan dipercepat prosesnya seperti pengerukan kali, seperti juga bagaimana ada plan untuk membangun waduk-waduk baru, embung, dan juga bagaimana memperkuat pasukan biru yang sekarang jumlahnya ada 7.000. Jadi pasukan biru ini yang mengeruk bekerja di bawah Dinas Sumber Daya Air. Dan kita bagaimana kita memberikan equipment yang lebih memadai untuk mereka, dan semua itu akan kita lakukan dalam 100 hari, dan juga meninjau semua sumur resapan, menambah sumur resapan, sehingga ketika nanti di 100 hari pertama, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, jangan sampai selama bulan Ramadan apalagi menjelang hari raya ya, masyarakat itu masih pusing ketika hujan turun begitu besar dan menunggu-nunggu nih banjir apa enggak gitu. Kita akan berupaya untuk meminimalisir kemungkinan tersebut. Kemudian soal warga Kampung Bayam itu kayaknya masuk juga dalam. Nah, ini menarik memang, ini salah satu janji kampanye dan memang ada semacam kontrak politik antara Mas Pram dan warga Kampung Bayam yang juga sempat dikunjungi. Dan kita sedang dalam proses bagaimana memberikan solusi yang terbaik, dan spiritnya atau semangatnya tentu tetap sama, bahwa warga Kampung Bayam yang sekarang tinggal di hunian sementara yang belum memiliki hunian permanen itu akan kembali ke tempat di mana mereka pernah dijanjikan, gitu aja ya. Tapi
Selain itu tentunya akan banyak hal yang harus dicocokkan dulu dengan situasi sekarang. Karena kan udah dibangun ada rusun di sana, kemudian ada juga stadion, ya bagaimana supaya warga ini bisa pindah dan juga bisa kemudian memulai hidup baru. Mungkin akan banyak ada penyesuaian begitu juga karena sekarang JIS ini juga sudah dipakai untuk pertandingan-pertandingan internasional. Jadi apa persyaratan terkait dengan statuta FIFA misalnya, ya kan, terkait dengan hunian yang begitu dekat dari stadion, apakah memang harus ada sekat atau apa gitu. Nah, tapi pada prinsipnya semangatnya adalah untuk mengembalikan warga Kampung Bayam ke tempat yang pernah mereka dijanjikan sebelumnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal JIS nih kan kayaknya baru rapat sama The Jack nih kayak Jackmania. Ini ada hal yang spesifik mungkin karena memang kemarin Pilkada Jakarta itu sentimen soal pendukung sepak bolanya luar biasa kencang. Kalau sama The Jack kan sebenarnya teman-teman Jackmania, apalagi dengan Diki Sumarno, itu sahabat baik saya juga, dan begitu dekat juga dengan Mas Pram dan Bang Dul, dan mereka juga begitu aktif berpartisipasi, memberikan masukan terkait apa-apa yang untuk memajukan persepak bolaan di provinsi ini atau di daerah khusus Jakarta, khususnya tentu terkait dengan Persija, dan sudah menjadi pembicaraan dan apa-apa yang sudah disepakati ketika banyak pertemuan dijalin antara kita dan teman-teman dari Jackmania, bahwa kita sepakat semua bahwa JIS ini harus Persija dalam tanda kutip gitu ya, seperti juga Jakarta secara keseluruhan harus lebih Persija, dan JIS akan menjadi ikon bersama-sama dengan Persija untuk kemudian bisa kita banggakan bersama. Nah, artinya tadi kemarin pertemuan di JIS bersama Jackmania dan Jakpro itu juga bagian dari membicarakan apa-apa yang akan menjadi program 100 hari. Apa itu program 100 hari? Yaitu menjadikan JIS home base bagi Persija. Jadi orang kalau bicara terkait dengan JIS, ya JIS itu adalah ya stadionnya Persija gitu ya dalam tanda kutip. Artinya apa? Branding di dalam JIS itu sendiri harus lebih Persija. Nanti akan ada surprise lah di hari pelantikan apa-apa yang akan ditonjolkan di JIS gitu ya. Dan yang pasti kasih spill dulu sedikit bahwa itu akan lebih Persija lah. Nah, tetapi juga bukan sekedar poster, bukan sekedar billboard, bukan sekedar gambar, tapi apa-apa yang menjadi ruang-ruang di fisik di JIS itu sendiri harus juga memberikan kesempatan bagi teman-teman Jackmania untuk berkreasi, untuk bersilaturahmi. Jadi akan ada ruang-ruang yang bisa digunakan oleh teman-teman Jackmania, bisa juga dijadikan ajang masyarakat untuk bisa mengenal lebih jauh Persija dan Jackmania itu sendiri. Jadi kita sedang berbicara terkait akan membangun berbagai infrastruktur baru di dalamnya ya, seperti museum, seperti tempat berrekreasi, juga tempat makan yang selama ini masih minim, bahkan nggak ada di JIS ini. Jadi JIS akan kita hidupkan dengan brand yang lebih Persija. Jadi seperti co-working space-nya bisa nanti ini belum rampung betul, tapi yang bisa dipastikan adalah nanti brand Persijanya JIS itu akan ditonjolkan di hari pelantikannya Mas Bang. Luar biasa ini ya. Bang Ciko, soal transportasi nih, yang juga Jaklingko ini kan sesuatu yang memang punya impact ya. Ketika Mas Anies misalnya maju di Pilpres kemarin, banyak orang cerita soal bagaimana dimudahkan berangkat pakai angkot dari rumah, tidak perlu bayar dan seterusnya, terintegrasi. Ada hal yang juga masuk dalam 100 hari kerja soal pasti transportasi. Ini akan diperkuat lagi gitu dan dikembalikan seperti awal, bahkan juga disempurnakan. Karena memang tujuan Mas Pram dan Bang Dul dalam 5 tahun ke depan ini utamanya adalah untuk mencoba semaksimal mungkin mengalihkan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan massal atau transportasi publik. Jadi tentunya
keberadaan Jaklingko adalah salah satu yang utama, karena itu tadi dia akan mengantar para penumpang, warga masyarakat untuk pergi ke satu tempat ke tempat lain atau dari rumahnya ke tempat transportasi massal seperti bus Jakarta, Transjakarta atau MRT dan LRT. Nah, terkait dengan tadi soal mendengar kata gratis ya. Selama ini kan Transjakarta juga ada gratis untuk 15 golongan ya, antaranya ASN, TNI Polri, pegiat PKK, ibu-ibu Dasawisma dan lain-lain semua, dan juga difabel. Itu akan diperluas lagi untuk para pengguna MRT dan LRT. Dan secara bertahap itu akan bisa dilakukan, dan jangka panjangnya bahkan sudah bukan lagi nanti namanya Transjakarta namun Transjabodetabek. Jadi supaya saudara-saudara kita yang dari luar Jakarta di Bekasi, Depok, Tangerang dan lain-lain itu bisa keluar rumah tidak harus membawa kendaraan pribadi kalau bekerja di Jakarta atau ingin menuju Jakarta, cukup naik transportasi yang sudah terintegrasi gitu. Jadi tadinya mungkin stasiun terakhirnya ada di Lebak Bulus misalnya, ya kita panjangin lagi sampai ke tempat-tempat di mana teman-teman yang berada di pinggiran daerah di sekitaran Jakarta itu bisa langsung, jadi sehingga kendaraannya nggak membebani kemacetan lagi di Jakarta. Betul. Jadi ganjil genap itu bisa terbantu dengan konsep ini. Betul. Sehingga volume kendaraan itu bisa dikurangi yang dari luar Jakarta itu ya setiap harinya. Betul. Bang Ciko, ini juga kemarin sempat ramai tuh, tapi katanya sih sudah diklarifikasi ketika Pak Pram itu datang ke kantor Balai Kota melihat ruang kerja nantinya dengan PJ Gubernur yang sekarang. Soal poligami ASN ini, ini sempat jadi ramai tuh, udah direspon Pak Pram, saya penganut monogami betul. Finalnya gimana sih sebenarnya? Ya intinya itu ya, kita di tim transisi kan juga mendengar hal yang sama, bahkan bukan sesuatu yang dipersiapkan atau Mas Pram sebelum mengatakan itu dia berkonsultasi dengan kita, tapi saya bisa membaca dan memahami betul spiritnya, karena sebelumnya saya juga pernah menyampaikan Mas Pram dan Bang Dul ini tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Pram adalah penganut monogami, ya kan, dan keluarganya mereka juga bisa dijadikan panutan atau dijadikan contoh sebagai keluarga yang harmonis dan juga memiliki anak-anak yang sudah dewasa lah ya, anak-anak beliau-beliau ini, dan sukses di bidangnya masing-masing gitu. Jadi itu harapannya tentu akan dijadikan contoh oleh jajaran Pemprov maupun masyarakat gitu kan. Contoh yang lebih paling baik itu kan dari pemimpinnya, dan Mas Pram ternyata lebih tegas lagi, bahkan dia menyampaikan bahwa yang tadi disampaikan ya kita lihat nanti kelanjutannya gimana terkait dengan pergub itu, tapi itu tidak termasuk dalam ranah tim transisi, dan mungkin nanti Mas Pram dan Bang Dul setelah dilantik yang akan menindaklanjuti terkait itu lagi. Ya sementara ini ya berhenti di statement itu dulu. Betul. Ini sama Bang Ciko ini kan kalau kita lihat Satpol PP kan sudah lebih humanis lah sejak gaji mereka itu kan sangat tinggi lah di DKI Jakarta. Tapi kemudian banyak yang timbul pertanyaan soal rencana Bang Pram mengaktifasi semua taman di Jakarta agar menjadi ruang temu warga Jakarta, mengurangi stres, membuat mereka lebih kreatif dan lain sebagainya. Tapi sempat viral di TikTok ada pungli yang kemudian tertangkap. Itu dilakukan oleh Ormas. Saya juga baca Bang Ciko ini kan juga kemarin sempat membahas itu dengan Kesbangpol terkait dengan bagaimana posisi Ormas yang belakangan terjadi di Jawa Barat misalnya. Ada GRIP, ada Pemuda Pancasila, ada di daerah Jawa Tengah juga terjadi. Itu justru malah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dan memang kalau kita lihat tuh kalau ngobrol langsung dengan lurah, dengan camat, banyak program mereka yang katanya kita mau gaspol tapi jadi nggak bisa jalan gara-gara misalnya pembangunan aspal untuk publik masyarakat di stop gara-gara Ormas katanya gitu kan, dia minta jatah dan sebagainya. Bagaimana kemudian Mas Pram dan Bang Dul bisa lari kalau kemudian ternyata di bawah itu ada persoalan itu gitu. Satpol PP udah oke, tapi ini ada elemen yang perlu memang sama-sama kita gandeng kayaknya. Yang pertama kita harus menganggap Ormas ini sama dengan
kelompok masyarakat lain ya, termasuk LSM, NGO atau stakeholder secara keseluruhan di provinsi ini. Artinya kita juga nggak bisa anak emaskan 1, 2 atau 3 macam kelompok, semua kita anggap sama, mereka sama, dan kita harapkan semua stakeholder ini akan sama-sama membangun Jakarta, menciptakan rasa yang nyaman, aman, damai, dan tentram di Jakarta, dan tentu juga sama-sama berusaha untuk bagaimana memikirkan kesejahteraannya masing-masing dan kesejahteraan tetangganya dan lingkungannya. Nah, terkait dengan Ormas, kami berharap tentunya Ormas ini juga berbenah, artinya betul-betul menertibkan personel-personelnya, anggota-anggotanya, dan juga berupaya maksimal untuk menjauhkan citra buruk tadi dari organisasinya masing-masing. Dan rasa-rasanya ini bukan hal yang sulit, karena sesungguhnya semua anak bangsa yang berserikat, berkumpul, mendirikan organisasi tentunya punya tujuan awalnya yang dia nggak mungkin tujuannya awal menjadi penjahat misalnya, atau membuat rusuh ya kan, atau melakukan hal-hal seperti tadi yang tindakan-tindakan tidak terpuji. Tapi kan dalam perjalanannya mungkin sekian banyak oknum gitu yang secara ekonomi kurang atau kemudian mencari jalan pintas. Nah, kita akan mencoba bersama-sama duduk mencarikan solusi yang terbaik bagi masing-masing untuk bagaimana teman-teman ini bisa berkarya, berkreasi, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya misalnya dengan cara-cara yang legal, beretika, bermoral. Nah, dan mungkin bahkan nanti kalau kemarin ada kejadian kecil yang melibatkan satu anggota Ormas yang kemudian melakukan pungli misalnya, bisa sebaliknya ke depan gitu, bahwa justru kehadiran Ormas di taman-taman kota justru untuk melindungi, meningkatkan rasa aman dan kenyamanan warga. Ya gimana formulanya, kita harus duduk bersama, dan insya Allah itu pasti bisa dilakukan, apalagi Mas Pram dan Bang Dul, dua sosok yang dikenal juga pergaulannya sangat luas di Jakarta ini, baik dengan elit, dengan tokoh masyarakat, sampai ke lapisan manapun bisa masuk, dan selama ini juga mengenal siapa-siapa yang menjadi pimpinan-pimpinan dari semua macam organisasi termasuk Ormas. Dan dalam waktu dekat pasti kita akan mencoba duduk bersama dan kemudian mencari jalan keluar yang terbaik untuk sama-sama membangun Jakarta. Iya, Bang Ciko, ini kan status sebagai ibu kota belum dicabut lah, masih berlaku status quo sekarang. Ada hal yang berbeda nggak pengelolaan Jakarta di status yang mengambang ini ya, antara DKJ, DKI gitu ya, dengan kondisi sebelumnya? Ya kan ada yang bilang Mas Anies nih gubernur DKI Jakarta terakhir, tapi ternyata sampai sekarang statusnya belum dicabut. Ada yang berbeda nggak dalam pengelolaan ini? Karena kan PNS mungkin udah sebagian sudah mau nih katanya diangkut, tapi nggak tahu realisasinya kan gitu. Sudah akan, belum tentu mau. Iya, belum tentu mau juga karena buat mereka mallnya belum ada di sana kan. Yang ada Taman Ilalang kan. Tapi ya ini menarik bahwa tapi kan secara aspek legalnya nanti administrasi Mas Pram dan Bang Dul itu dilantiknya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Walaupun itu tadi belum sepenuhnya terjadi pemindahan itu atau perubahan itu karena perpresnya belum keluar. Nah, tapi justru bagi Mas Pram dan Bang Dul menjadi DKI atau DKJ sama aja ya. Tapi pada prinsipnya menjadi DKJ pun itu sangat banyak keuntungannya. Satu, bahwa kemudian Jakarta akan bisa betul-betul mandiri dalam menentukan sikap-sikap atau menonjolkan kebudayaan-kebudayaannya, dan khususnya tentu kebudayaan Betawi dong yang selama ini agak terpinggirkan di rumahnya sendiri gitu, karena sebagai daerah khusus ibu kota tidak boleh menonjolkan hanya salah satu budaya. Nah, ini yang kemudian akan mulai dilakukan oleh Mas Pram ya kan, salah satunya akan di batas-batas kecamatan, batas-batas wilayah kota ya, itu akan dibikin gapura-gapura. Nah, gapuranya itu harus berornamen Betawi. Nah, ini akan disayembarakan lah, mana yang terbaik desainnya itu yang akan dibangun atau di-develop menjadi ikon di setiap batas-batas kota maupun kecamatan di Jakarta. Nah, terkait dengan misalnya
pembagian hasil dari pajak misalnya, yang selama ini Jakarta banyak dalam tanda kutip hutangi oleh pemerintah pusat, pembagian hasil pajaknya itu tidak langsung dikembalikan sesuai dengan presentasi yang seharusnya, tapi dipinjamkan dulu ke daerah-daerah lain gitu. Nah, nanti ke depan ya akan lebih banyak seperti juga daerah-daerah lain gitu presentasi yang masuk ke sini. Jadi APBD-nya akan bisa lebih tinggi lagi untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan banyak hal lagi. Jadi ada downside-nya, ada positifnya juga. Ya, mudah-mudahan kita selalu mengambil yang positif ini dan kemudian untuk tidak lain untuk memajukan kota ini dan mensejahterakan masyarakat. Iya. Terus soal bagaimana Jakarta menjadi sentrum perdagangan, bisnis. Kita tahu bahwa memang Jakarta itu kan punya APBD yang mungkin terbesar di Indonesia. Dan ketika kita bicara soal APBD ini kan terakhir tuh 91 triliun. Ada target apa yang kemudian membuat APBD ini akan jauh lebih meningkat dari rencana gubernur baru ini? Jadi Mas Pram dan Bang Dul kan melihat APBD ini termasuk kita semua kan, kalau kita lihat angkanya kan fantastis. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat Jakartanya kayaknya kurang sebenarnya gitu ya. Beban ini tanggung jawabnya. Beda dengan daerah tanggung lain, jawab Jakarta ini besar banget, jumlah warganya banyak, terus problematikanya juga banyak. Dan tidak hanya membantu warga Jakarta saja. Iya, kita juga banyak memberikan hibah ke tempat-tempat daerah lain, misalnya ya untuk penanggulangan banjir, daerah-daerah sekitar, aglomerasi. Kita juga terkait dengan sampah misalnya, kita juga ada hibah ke Bekasi. Jadi pengeluaran Jakarta ini banyak sekali dan tadi kita berharap kalau nanti udah betul-betul definitif sebagai DKJ, daerah khusus Jakarta, tentu tadi pembagian hasil dari pajaknya kembalinya akan lebih banyak ke Jakarta sehingga peruntukannya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih progresif lagi untuk membangun Jakarta dan kesejahteraan masyarakatnya. Juga Mas Pram dan Bang Dul berharap dalam tahun pertama ini bisa launching Jakarta Fund tadi untuk bagaimana mengelola anggaran silpa anggaran yang selalu nilainya cukup tinggi, antara 5 triliun yang kemudian nanti diinvestasikan dan hasil dari itu bisa dikembalikan lagi Jakarta sehingga bisa digunakan untuk tadi melakukan semua dan menuntaskan semua janji kampanye dan visi misinya. Karena banyak sekali yang dijanjikan, tapi semuanya rasa-rasanya masuk akal, tapi tentunya butuh resources atau sumber daya yang lebih banyak lagi, dan salah satunya adalah tentu anggaran. Iya, itu soal pemukiman ya. Banyak orang bilang, wah generasi kita nggak mungkin beli rumah di Jakarta katanya. Iya. Ini ada benernya sih. Iya, terus orang yang udah punya rumah di Jakarta susah ngejual juga gitu kan. Kadang-kadang dikontrakin beberapa daerah ya, Bang Jiko kan, Mampang segala macam tuh banyak itu yang harga udah pasaran PBB-nya. boleh tinggi, cuma nggak ada yang beli juga. Kadang gedung-gedung banyak yang nggak ada tenannya kan dan lain sebagainya. Ini kan situasinya kayaknya sudah bubble nih kan, sudah di titik yang kritis untuk properti di Jakarta gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kalau pemerintah pusat tuh mau bikin 3 juta rumah kalau tidak salah, dan itu pun juga lahannya sulit mencari, lahannya mahal dan sebagainya. Nah, ini situasi yang tidak mudah gitu untuk kemudian mengembalikan citra Jakarta yang memang ya nanti khawatirnya ini banyak rumah hantu kan gitu, banyak yang kosong karena seperti ngontrak di rumah sendiri gitu kan, karena PBB-nya cukup tinggi gitu ya. Hanya beberapa profesi yang kemudian bisa dinihilkan, misalnya mantan pejuang gitu kan, guru, dosen, ASN dan sebagainya. Iya, kalau kemudian ahli warisnya itu masih profesi yang sama, kalau berubah, itu tiba-tiba dihapuskan, akhirnya dia harus bayar dengan nilai yang sangat tinggi. Ada kira-kira perbincangan soal itu nggak? Jadi pemukiman itu kan harus bisa dibeda-bedakan kalau kita bicara nasional, bicara rumah.
Mungkin ada yang rumah menapak tanah, ada juga rumah susun ya. Tapi kalau Jakarta rasa-rasanya kalau pembangunan baru agak sulit untuk bagaimana bisa seperti rumah yang konvensional, seperti kita katakan rumah gitu, tapi lebih ke rusun, apartemen dan lain-lain. Dan ini sudah nggak ada jalan lain, memang harus vertikal pembangunan rumah, dan tentu tadi sebisanya juga. Kalau untuk masyarakat yang kurang mampu misalnya tentunya akan ada subsidi, tetapi bagi mereka yang mampu ya tetap akan disediakan perumahan-perumahan yang tipenya seperti tadi ke atas dengan harga yang layak gitu, tidak betul-betul mencari untung misalnya yang besar-besaran. Dan ini akan terus digalakkan, termasuk juga bagaimana rumah-rumah ini bisa terintegrasi dengan public transport ya, supaya juga bisa mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, mengurangi juga biaya bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Ini kan full of biaya ya, ada beli kendaraannya, ada pajaknya, ada bensinnya ya. Kalau kendaraannya udah listrik, tetap aja juga mesti nyolok listrik kan gitu ya. Jadi hal-hal ini betul-betul dipikirkan, tapi tentunya dalam 5 tahun akan sulit untuk betul-betul 100% ya bisa semuanya terselesaikan, tapi kami pastikan akan ada progres yang terasa gitu, kemajuan-kemajuan yang terasa dan perubahan-perubahan yang terasa terkait juga termasuk soal pemukiman. Apalagi Bang Ciko dari spill 100 hari kerja yang mau yang disampaikan? Menarik pemutihan ijazah bahwa semua ijazah yang tertahan baik itu sekolah, apalagi sekolah swasta ya khususnya ya, itu akan diputihkan pemutihan dan menggunakan dana dari zakat ya masyarakat. Dan ini udah kita konsultasikan dengan berbagai pihak termasuk MUI dan lain-lain, dan kemudian itu suatu hal yang sangat dimungkinkan dan akan dikerjakan. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini tertahan untuk bisa naik ke jenjang yang berikutnya, melamar pekerjaan hanya karena ijazahnya ditahan karena ketidakmampuan. Karena kan undang-undang itu kan menjamin terkait dengan pendidikan gratis ya, dan ini suatu hal yang bisa dikatakan unsur pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain. Dan ini akan diselesaikan di 100 hari pertama. Selain itu juga tentu ada sarapan bergizi dan sehat yang akan menjadi program yang melengkapi dari apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, makan bergizi gratis. Jadi sarapannya nanti dari Pemprov DKI atau DKI Jakarta, dan makan siangnya nanti dari pemerintah pusat. Nah ini juga dalam 100 hari pertama bisa dieksekusi belum secara serentak, demi bertahap di beberapa sekolah yang kita prioritaskan mungkin di wilayah yang RW-RW-nya kumuh dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan itu bisa selenggara dalam tahap uji coba dulu di 100 hari dan kemudian bertahap nanti serentak. Terkait dengan misalnya sekolah swasta gratis, ya tidak lagi hanya sekolah negeri yang gratis, tapi sekolah gratis keseluruhan. Sekolah swasta gratis juga akan mulai bertahap dilakukan. Sampai hari ini kita sudah memapping bisa di 40 sekolah tersebar di Jakarta dulu sebelum sekolah-sekolah yang lain, dan ini akan dimulai di tahun ajaran yang baru nanti di bulan Juli. Dan insya Allah akan di launching di Hari Pendidikan Nasional nanti. Itu untuk level apa? SD? SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Terus ada juga terkait dengan bagaimana masyarakat Jakarta yang metropolis ini kan hidupnya kan bisa seharusnya memang berbeda dengan daerah-daerah lain ya. Kehidupan yang sampai malam 24 jam karena juga tertahan macet dan lain-lain. Tentu perlu ruang-ruang untuk bersilaturahmi, ruang-ruang untuk refreshing, untuk berolahraga, dan jangan sampai ruang-ruang ini waktunya tuh terbatas. Karena kadang-kadang orang bekerja nih dari pagi, dari jam 6 udah keluar rumah, pulang kantornya kalau nyampe rumah jam 7, tapi dia masih ingin berolahraga. Tapi kalau pergi ke taman publik, taman umum, tutup jam 6 sore semua. Nah, jadi taman-taman sekarang akan dibuka 24 jam, dan di 100 hari pertama, di minggu-minggu pertama itu akan diuji coba dilakukan di 10 taman. Salah satunya Taman Langsat, Taman Eko Park Tebet, dan Taman Ayodhya, ada lapangan banteng di tempat-tempat itu.
dan penerangannya akan ditambah supaya terang walaupun di tengah malam, dan juga keamanannya juga diperhatikan CCTV atau menambah personel tadi siapa-siapa yang menjaga di kawasan itu, dan aturan-aturannya juga lagi dibuat, artinya apa-apa yang dilarang dilakukan ya, tentunya kan kita nggak mau juga itu menjadi tempat yang perilaku asusila atau hal-hal yang negatif, mabuk-mabukan, nah itu pasti akan betul-betul kita pikirkan sanksinya apabila itu terjadi dan lain-lain. Tapi ini tujuannya juga bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, karena UMKM pedagang makanan dan minuman dan lain-lain bisa berjualan di situ. Luar biasa, ini solusi. Dan masih banyak lagi sebenarnya, cuma itu tadi nanti Mas Pram dan Bang Dul nggak ada surprise dong, ya kan? Pokoknya kan habis dilantik ini loh program-program kita. Nah, tugas tim transisi ini bukan mengumumkan, tapi kita bekerja dan mempersiapkan itu semua. Betul. Terima kasih banyak Bang Ciko. Saya terima kasih diundang. Informasi yang berguna bagi warga Jakarta, semoga bisa berjalan dengan baik. Thank you, Zaki. Buat Gubernur dan Wakil Gubernur kita yang baru. Siap. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.